Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa menghadiri kajian ini, kajian yang rutin kita laksanakan, dan kita berharap pada Allah ini adalah bagian daripada amal-amal soleh yang Allah ijabah, yang Allah terima menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena semua daripada kita pasti akan meninggalkan dunia ini, cepat atau lambat. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Tapi yang sudah pasti kita semua pasti akan meninggalkan dunia. Maka meninggalkan dunia yang sudah pasti itu tidak perlu dipikirkan. Yang sudah jelas kita pasti meninggalkan dunia. Yang belum jelas bekalnya seberapa banyak. Maka yang kita perlu pikirkan setiap harinya bukan tentang kematian, tapi tentang bekal apa yang kita siapkan menuju kepada kematian. Karena ada orang-orang yang membawa bekal yang banyak, ada orang-orang yang membawa bekal yang cukup, ada yang membawa bekal yang mungkin belum cukup. Dan mudah-mudahan kita berharap majelis ilmu ini menjadi salah satu bekal-bekal yang kita niatkan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam majelis-majelis yang disebut-sebut nama Allah, yang orang-orang itu diajak untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat-malaikat akan diturunkan untuk memenuhi majelis itu. Yang malaikat-malaikat itu Rasul sampaikan tidak akan pernah lagi kembali ke dunia. Jadi cuma sekali turun aja untuk menyaksikan majelis ilmu ditumpuk oleh Allah sampai ke langit pertama, melindungi kita dengan sayap-sayapnya. Maka kalau ada orang di dalam majelis itu merasa tenang, saking tenangnya ngantuk terus tidur, wajar. Berada di naungan pohon aja kita ngantuk ya, apalagi di bawah naungan sayap malaikat ya. Tentu saja kita semakin tenang dan semakin rileks gitu ya. Ya, jadi nggak apa-apa, mendingan tidur di majelis ilmu daripada tidur di rumah. Karena kalau tidur di rumah atap adalah naungan, kalau di dalam majelis ilmu sayap malaikat naungannya. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan juga kita senantiasa bersalam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alaika ya Rasulullah. Karena kita meyakini setiap salawat dan salam yang kita sampaikan kepada beliau akan disampaikan oleh Allah kepada beliau. Beliau tahu setiap nama-nama kita, umatnya, dan kita berharap ketika kita bersalawat dan bersalam kepada beliau, maka beliau nanti akan menjadi saksi bagi kita di yaumil qiyamah, memberikan syafaat bagi kita, yang itulah menjadi keperluan kita lebih daripada kita perlu kepada bapak, ibu, dan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran Allah sampaikan nanti di hari kiamat ibu-ibu nggak akan mau ketemu anaknya karena takut nanti anaknya minta pertanggungjawaban. Ya Allah, ini ibu saya belum pernah ngajarin saya untuk berbuat ini. Ya Allah, ibu saya belum pernah mengajarin saya untuk berbuat itu. Ya Allah, ibu saya zolim selama di dunia dan segala macam. Maka ibu-ibu nggak mau ketemu anaknya. Anak juga nggak mau ketemu dengan ibunya. Kenapa? Karena anaknya takut ibunya meminta pertanggungjawaban, minta bagian pahala dan seterusnya. Maka orang-orang sendiri-sendiri di waktu itu. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah syafaat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang-orang yang senantiasa merindukan, mencintai Rasulullah di dunia, mengikuti setiap apapun yang beliau katakan dan perbuat sejauh dan semaksimal yang mereka mampu. Walaupun kita tahu kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa meniru 100% daripada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menginginkan, berusaha, insya Allah sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian saudara rahmati Allah, jadi pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Kemarin ada tamu yang datang, Dr. Yulia, udah menyampaikan tentang hormon-hormon dalam rumah tangga. Artinya adalah apa? Artinya orang itu semakin pintar, itu semakin bisa untuk memahami Islam. Bisa difahami ya. Jadi kalau ada orang itu akalnya semakin jalan, itu semakin bisa memahami Islam. Makanya seharusnya orang-orang pintar itu lebih pintar orangnya, lebih mampu dia untuk jadi orang soleh. Sebenarnya seperti itu. Lah Ustadz, kau ada orang-orang pintar tapi dia tidak soleh, bahkan dia tidak muslim, itu kita sudah jelaskan. Berarti akalnya belum dipakai untuk bisa memahami Al-Quran. Nah, maka pada hari ini kita coba untuk sedikit mereview bahwasanya kita sudah membahas tentang Islam itu adalah sebuah konsep kehidupan.
Islam itu adalah sebuah keyakinan akan adanya Allah, zat yang maha. Kepadanya kita akan dikembalikan karena kita diciptakan memang dari Allah. Maka ketika kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala, problematikanya tinggal apakah keyakinan kita itu mau membawa kita untuk taat pada Allah dalam level melaksanakan syariat Allah. Itu kan yang sudah kita bahas kan ya. Berarti kita sudah bahas keimanan dan kita sekarang bahas tentang syariat. Nah, kalau disederhanakan untuk keluarga kira-kira seperti apa? Karena gini ibu-ibu sekalian, belajar itu harus ada hasilnya. Belajar itu harus ada hasilnya. Maka para sahabat ketika belajar sama Rasulullah itu mereka langsung ada perubahan yang terlihat. Langsung ada sesuatu yang bisa dirasakan. Kalau levelnya adalah cuma keyakinan saja tapi tidak ada yang terlihat, itu kurang sempurna. Ustadz kemarin bilang namanya iman itu kan akar, nggak usah kelihatan. Betul, iman itu tidak usah kelihatan. Tapi yang namanya orang nanam tanaman, apakah cuma ngarepin akarnya tumbuh doang? Ya enggak lah. Tahu dari mana akarnya tumbuh? Ya ada batang yang naik ke atas kan gitu ya. Ada daun-daun yang tumbuh. Syukur-syukur kalau sudah bagus nanti ada buah yang bisa dimakan atau dirasakan. Maka kalau seandainya keimanan itu seperti akar yang enggak kelihatan dan Islam itu seperti pohon kurma kan akarnya enggak kelihatan. Orang nanam pohon kurma apakah makan akarnya? Enggak. Dia mengharapkan ada batang yang tumbuh dan ada buah yang bisa dimakan. Nah, batang dan buah itu adalah syariat dan akhlak. Jadi syariat itu berguna untuk apa? Sesuatu yang bisa dilihat oleh orang. Sesuatu yang bisa kita lihat perubahannya. Sesuatu yang nyata. Maka ketika seorang sahabat itu ngaji dengan Rasulullah, mereka dapat materi-materi dari Rasulullah, mereka berubah. Apa aja yang mereka berubah? Semua dalam hidup mereka berubah karena cara pandangnya sudah berubah. Saya sudah kasih contoh, misal nggak usah sahabat, Felix Xiao sebelum masuk Islam dengan sesudah masuk Islam berubah atau tidak? Berubah. Wajahnya mungkin masih sipit, iya, matanya sipit, wajahnya tetap Chinese gitu ya, rambutnya tetap lurus, ya itu memang nggak berubah. Tapi semua yang lain yang bersifat aktivitas, bersifat perbuatan, perkataan menjadi berubah. Misal, sebelum saya masuk Islam saya suka misuh. Sebelum saya masuk Islam saya suka ngomong nggak bagus misalnya. Kalau misalnya saya nggak suka sama orang saya kata-katain, saya caci maki. Setelah saya masuk Islam saya kunci mulut saya. Saya tahu bahwasanya kalau orang ada yang sakit hati karena lisan saya, maka lisan saya akan diminta pertanggungjawaban. Ketika saya baca di dalam salah satu hadis yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka adalah mulut atau lisan dan kemaluan. Maka saya menjaga lisan saya sebagaimana saya menjaga kemaluan saya. Ketika kita pergi kemana-mana, ada nggak orang mohon maaf kemana-mana kemaluannya dibuka? Nggak ada kan? Lah, tapi lisan ini kadang-kadang kemana-mana kebuka dalam tanda kutip. Dia mudah sekali mengomentari sesuatu, dia mudah sekali mengucapkan sesuatu. Nggak pernah mikir orang kalau dengar tuh perasaannya kayak seperti apa. Nah, tapi itu berubah. Ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk berbicara yang baik-baik. Setidaknya saya ganti maki-makian saya dengan sesuatu yang lebih netral lah. Dulu misalnya saya suka ngomong ya pokoknya nggak pantas lah. Setelah saya masuk Islam saya ganti. Kalau saya nggak suka saya ngomongnya najis. Wah najis, dikit-dikit najis. Tapi lama-lama saya mikir najis juga nggak bagus juga ya. Masa ketika ada orang misalnya ngobrol dengan kita dikit-dikit kita bilang najis gitu misalnya. Orang juga nggak enak lah, maka sekarang diganti. Misalnya apa? Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Kan enak. Tiba-tiba kita lagi ngobrol sama orang, pas kemudian tiba-tiba kita mati terakhirnya ngucapin subhanallah. Kan lebih baik daripada najis, kan gitu. Nah maka ngaji itu mengubah orang, ngaji itu mengubah perbuatan dan lisan, minimal dari lisan. Jadi dari mana kita tahu bahwasanya Allah ridho dengan keimanan kita? Kita tahu Allah ridho dengan keimanan kita apabila lisan kita berubah. Apabila perbuatan kita berubah. Awalnya saya nggak suka dengan orang kerudungan. Ketika saya jadi seorang muslim, saya jadi tahu orang pakai kerudung itu bukan karena dia pengen sombong, bukan karena nunjukin bahwa dia tuh solehah, bukan karena bilang bahwa dia tuh sudah pintar atau dia tuh sudah baik,
Tapi orang kerudungan karena memang dia mau untuk taat kepada Allah meskipun dalam usaha. Maka saya ganti cara pandang saya bahwasanya kerudung itu kewajiban. Maka awalnya saya nggak suka dengan orang yang kerudungan, lalu kemudian saya jadi suka dengan orang yang kerudungan. Awalnya saya melihat bapak dan ibu saya itu kayak bos doang, bahwa mereka cuma ngasih uang. Saya nggak suka dengan bapak dan ibu saya. Saya merasa bahwa mereka nggak cukup memperhatikan saya. Setelah saya masuk Islam, berubah atau tidak? Berubah, karena Islam ngasih tahu saya, Lik, bukan urusan kamu, orang tuamu berbuat apa kepada kamu. Itu urusan dia dengan Tuhan dia. Urusan kamu adalah bagaimana kamu memperlakukan bapak dan ibumu, itu yang Tuhan tanya kepada kamu. Maka saya berubah. Maka yang saya pikirkan bukan lagi kenapa saya harus baik sama orang tua. Orang tua saya aja gak bisa baik pada saya. Tapi yang saya pikirkan adalah baik pada orang tua itu adalah perintah Allah. Yang kalau saya tidak melakukan itu maka Allah akan murka. Dan kalau Allah murka saya sendiri yang nanti gak bagus. Kan gitu. Maka perbuatan kita itu berganti. Maka para sahabat ketika sudah masuk Islam itu menyenangkan. Dan gak akan ada orang yang gak suka kalau orang ini benar-benar melaksanakan syariat. Jadi pahami ya ibu dan bapak sekalian ya. Jadi keyakinan kita itu ketika diekspresikan lewat taat kepada Allah itu gak mungkin manusia gak suka. Kenapa? Fitrahnya manusia suka orang baik. Dan orang baik itu adalah hasil daripada ketika syariat itu diterapkan. Pertanyaannya, ada nggak orang nggak muslim tapi baik? Banyak orang nggak muslim tapi baik. Makanya orang-orang baik itu yang mereka belum muslim itu lebih mudah didakwai daripada orang jahat. Mau bukti bahwasanya baik itu fitrah dan kalau orang senang dengan kebaikan orang pasti senang dengan Islam. Ini contohnya. Yang namanya maling ya, walaupun dia kerjaannya mencuri, dia senang nggak kalau barangnya dicuri? Ya enggak lah. Kenapa? Karena fitrah dia nggak suka kalau barangnya hilang walaupun dia sendiri seorang maling. Seorang pezina pun tidak mau anaknya dizinai. Seorang pezina pun pasti marah kalau anaknya dizinai. Betul nggak? Maka orang senang tuh fitrah. Orang senang kebaikan itu adalah fitrah. Paham sampai di sini ya? Bahwasanya ada orang-orang jahat pun pengen anaknya jadi orang baik. Ini adalah sesuatu yang bersifat fitrah. Maka kalau kita itu menerapkan Islam, kita pasti jadi orang yang menyenangkan. Maka ketika zaman dulu, ketika di Habasyah, Ja'far bin Abu Thalib, ini saudaranya Ali bin Abu Thalib, dia kemudian memimpin jamaah muslim yang pergi ke Habasyah karena ditekan di Makkah. Maka waktu itu dia ditanyakan, kenapa kamu masuk agama Islam? Padahal katanya agama Islam ini agama yang buruk. Dia bilang, coba lihat kami sekarang. Dulu kami makan bangke, sekarang kami tidak makan bangke. Pertanyaan saya, kalau fitrahnya manusia senang bangke atau senang yang gak bangke? Yang senang yang gak bangke dong. Dan dia bilang, salah kami apa? Coba lihat kami dulu makan bangke. Kami dulu berzina dengan orang tua kami sendiri. Coba, loh ini serius. Ibu-ibu tahu sebelum syariat turun itu seperti apa? Sebelum syariat turun itu orang bisa nikah 40 sampai 100 orang. Jadi kalau poligami turun itu cowok-cowok pada saat itu sedih ibu-ibu sekalian. Kenapa? Karena dari 40 sampai 100 diturunkan jadi berapa? 4 doang. Jadi sedih sebenarnya pada saat itu. Sekarang aja orang-orang cowok-cowok seneng ketika mendengar syariat poligami. Nah dulu itu orang bisa nikah 40 sampai 100 orang. Bayangkan ketika dia orang yang bangsawan dan dia punya kedudukan, punya uang, dia nikah 40 sampai 100 orang. Lah pertanyaannya kalau dia meninggal nih umur 70 meninggal, itu istrinya bervariasi. Ada yang umurnya 70 sampai umurnya 20, bisa dipahami ibu-ibu sekalian. Nah zaman dulu ketika syariat belum turun, ini ibu-ibu ini, istri daripada orang ini jadi warisan. Jadi warisan, jadi ibu-ibu itu jadi warisan. Nah yang mewarisinya siapa? Anaknya, maka anaknya nikahi orang tuanya. Kalau punya anak cucu atau anak? Cucu itu kan ya bingung kan. Nah makanya sebelum syariat itu membingungkan. Maka Ja'far bilang kami dulu sebelum kami kenal syariat kami itu makan bangke. Kami itu nikahin atau berzina dengan orang tua kami sendiri. Kami itu menekan orang-orang yang lemah, menzolimi orang-orang yang lemah. Kami pinjemin duit mereka, mereka harus bayar 2 kali lipat. Kalau nggak bisa mereka harus jadi budak kami. Kami melakukan perkara-perkara bohong, kami nipu orang, kami nggak sayang sama yang muda.
Tapi setelah kami masuk Islam, semua kami berubah. Kami sayang dengan yang muda, kami hormat dengan yang tua, kami makan yang baik-baik, tidak berkata kecuali kebenaran. Kami lantas menyembah pada Allah Tuhan yang satu. Kami mencoba untuk senantiasa suci, menjauhi zina, khamr dan seterusnya. Salah kami di mana? Maka orang-orang muslim diterima di mana-mana. Kenapa orang muslim diterima di mana-mana? Karena menyenangkan. Bisa dipahami ya. Beda dengan sekarang, dia jadi muslim, dia justru jadi nyebelin. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Ini justru yang kita pertanyakan, kok bisa Anda dulunya belum kajian, Anda menyenangkan, tiba-tiba Anda kajian, Anda jadi tidak menyenangkan. Hanya karena beralasan karena saya sudah hijrah. Contoh, ini kisah nyata. Saya punya teman, sebelum dia hijrah tatoan, kiri kanan gambar semua, nggak tahu badannya karena saya belum pernah lihat. Yang jelas tangannya tatoan semua, anak motor. Pokoknya kerjaannya tiap waktu naik motor. Ketika naik motor dia nggak pernah nanya temen satu ridingnya itu, kamu itu sholat atau tidak? Nggak pernah ditanya. Nggak pernah ditanya maksiatmu itu apa saja. Rokok kamu rokok filter atau nggak filter, itu nggak ditanya. Kamu minum arak merah atau arak putih, itu nggak ditanya. Pokoknya yang penting mereka bilang apa? Selama satu aspal, salam satu aspal, kan gitu kan ya. Pokoknya asal satu aspal kita beruhuwah, kata dia. Ya itu bagi dia lah pokoknya. Pokoknya kalau ada gengnya yang disakiti dia akan bela mati-matian. Kenapa? Karena dia satu geng motor sebelum dia ikut kajian. Setelah dia ikut kajian, mendadak dia nggak pernah ngumpul sama temennya lagi. Lalu kemudian dia bilang, kenapa nggak ngumpul sama temennya? Karena mereka nggak sholat. Oke. Karena mereka minum khamar. Oke. Tapi ternyata dia bukan hanya nggak temenan sama temennya. Tapi ketika dia di masjid, dia juga milih. Kenapa kamu ke masjid ini nggak ke masjid itu? Karena masjid ini tidak satu madhab. Karena masjid ini tidak sunnah. Karena masjid ini banyak bid'ah dan seterusnya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Dia masuk Islam, jauhin teman-teman lamanya dan nggak cocok dengan orang-orang muslim semua. Ini kan aneh. Loh, Anda itu harusnya ketika masuk Islam, Anda tuh jadi lebih baik pada orang. Karena syariat itu harusnya mengubah orang jadi lebih baik dan menyenangkan. Paham sampai di sini? Lalu dia cerita ke saya, Ustadz, saya tuh ketika ke masjid, karena saya sudah dengar kajian, jadi dia dengar satu kajian, gurunya membahas tentang kesalahan-kesalahan dalam bacaan sholat. Gitu kan ya. Jadi ada berapa? 24 atau 37 kesalahan dalam bacaan sholat gitu. Jadi ketika dia belajar sampai dia ke masjid, sholat dia di masjid bukan sholat, tapi di masjid ngitungin kesalahan imam baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini sudah salah 4 ini. Alhamdulillah. Oh ini salah lagi nih. Bisa dipahami Bapak sekalian. Lah ini kalau begitu belajar Islam justru membuat Anda itu lebih bermasalah sama orang. Harusnya belajar Islam itu membuat Anda lebih tidak bermasalah sama orang. Mendadak Anda nanya, kamu ngajinya ke ustadz siapa? Kamu sholatnya begini atau begini? Kamu celananya itu di atas mata kaki atau di bawah mata kaki? Kamu itu misalnya contoh pakai baju ini atau ini dan seterusnya. Loh, ketika maksiat aja dia nggak pernah nanya. Enggak usah sekalian. Orang namanya mabok, ya yang dicari ya mabok, paham nggak maksudnya? Yang nggak peduli dia maboknya pakai arak yang mana. Kamu arak merah atau arak putih? Oh aku pakai lem Aibon, ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita mabok bareng, kan gitu kan ya? Yang penting kan maboknya bagi orang-orang maksiat, bukan seperti apa maboknya. Tapi mendadak ketika dia mau jadi baik, semua orang selain dia bermasalah. Ini nggak betul. Makanya kalau ada orang yang mengkaji Islam harusnya membebaskan dia dari masalah-masalah. Sama kayak ibu-ibu juga. Jangan sampai ada kesan ketika ibu-ibu ngaji ke Ustadz Felix Show, suaminya bilang, Ustadz sebelum istri saya ngaji sama Ustadz nih gitu kan ya, dia baik-baik saja. Mendadak ketika dia sudah ngaji sama Ustadz, dalil semua keluar Ustadz gitu kan ya. Seolah-olah di rumah ada Mama Dede kan itu kan ya. Paham gak maksudnya sekalian? Lah ini namanya tidak berhasil untuk mengubah jadi lebih baik. Karena orang yang sudah ngaji harusnya paham bahwasanya meyakinkan orang itu harus dengan cara yang dia sukai atau dengan cara yang dia pahami, bukan dengan cara yang dia tidak pahami. Dan saya kasih tahu ibu-ibu sekalian, nggak pernah sekalipun saya tahu ada suami yang berubah gara-gara dibacain dalil. Jelas ya? Nggak ada satupun suami yang berubah gara-gara dibacain dalil. Jangan juga nih ada Ustadz Felix ngomong dengerin nih, jangan juga gitu.
coba cari yang enak caranya. Gimana bisa kita buat suami kita jadi sadar. Ya memang ada suami-suami yang bisa digituin, tapi ada suami juga yang tidak. Intinya memahami Islam, mengkaji tentang Islam, tahu lebih banyak tentang Islam harusnya membuat kita lebih bijak. Iya memang betul, kadang-kadang enggak juga begitu. Kadang-kadang bukan kadang-kadang, dulu saya juga agak keras. Misal contoh, saya pernah cerita, dulu kalau ada orang datang ke kajian saya nggak pakai kerudung, itu saya suruh kerudungan dulu. Kalau enggak saya nggak mau mulai kajian. Kenapa? Karena saya merasa, loh dia kan datang ke majelis ilmu, masa nggak hormat sama majelis ilmu, muslimah kok nggak kerudungan dan seterusnya. Iya itu betul, tapi kita juga harus tahu orang yang datang tuh nggak semuanya sama. Dan gak semuanya tuh orang-orang tuh nyaman. Maka ketika ada orang datang gak kerudungan, sekarang saya pikir bagus, datang aja, buat dirimu aja nyaman. Saya bukannya membolehkan maksiat, tidak. Saya cuma memberikan waktu dan menghargai orang. Kalau ada orang sudah niat datang ke kajian, berarti kan sudah niat baik. Nah niat baiknya itu harus dikembangkan. Karena ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau semua orang sudah soleh, ustadz gak perlu ngisi. Paham gak ibu sekalian? Ya ustadz itu justru ngisi karena masih ada orang yang gak paham. Nah gimana caranya orang gak paham tuh dengerin dulu. Lah kalau ustadznya sudah semua yang datang sini harus yang soleh. Yang gak soleh yang masih bid'ah di luar aja tunggu di depan. Gak bisa gitu ceritanya. Paham ya maksudnya ya? Yang gak ngerti syariat udah gak usah datang sini. Lah untuk apa saya ngisi kajian? Orang ngisi kajian kok pada orang yang sudah tahu. Nah intinya adalah belajar Islam, meyakini Allah itu membuat Anda jadi lebih baik. Mengubah Anda menjadi lebih menyenangkan. Betul ibu, nggak semua orang akan suka dengan kita. Betul bapak, seislami-islaminya kita pasti masih ada yang nggak suka. Wong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang nggak mungkin ada celanya. Gitu kan ya, itu aja masih dicaci maki. Allah Subhanahu wa taala yang nyiptain manusia, ngasih rezeki manusia, bahkan pada orang-orang yang membenci dan mengkufurinya, itu aja masih dikasih rezeki. Itu aja masih dicaci maki. Lah apalah kita? Tapi maksudnya adalah jangan sampai orang itu membenci Islam gara-gara kita. Paham ya? Karena orang yang sudah mengkaji Islam dinilai oleh orang lain lebih banyak tanggung jawab. Betul nggak? Udah kerudungan kok gitu kan itu. Katanya kajian tiap Senin. Saya lihat storynya restory Masjid Al-Mutakin mulu. Tapi kok kelakuan memang kenapa? Ibu-ibu salah satu tanggung jawab orang mengkaji adalah orang lebih banyak ekspektasi ke kita. Paham ya? Orang lebih banyak ekspektasi ke kita. Apalagi nih udah punya baju seragam 4 gitu kan ya. Masa sih kayak gitu? Nah itu apalagi pengurus, itu lebih banyak ekspektasinya. Salah dikit aja orang ngomel gitu ya. Padahal ya kita sama-sama belajar, tapi setidaknya itulah namanya ada perubahan. Termasuk dalam rumah tangga. Nah maka saya hari ini ingin mengenalkan bahwa syariat itu ibarat adalah sebuah metode. Adalah sebuah cara untuk bisa mencapai pada sesuatu. Jadi gini. Di dalam ilmu manajemen atau dalam ilmu duniawi lah ada namanya konsep, ada namanya metode. Oke, ada namanya apa tadi? Konsep, ada namanya metode. Pusing Ustadz, mumet, bisa nggak cara yang lebih mudah? Oke, gini. Konsep itu adalah masakan yang pengen ibu masak, itu konsep. Contoh, kita mau masak apa nih? Yang enak apa bu? Sayur asem mah gampang. Yang enak tapi agak susah apalah? Rendang, oke rendang bagus. Rendang itu konsepnya orang Sunda sama orang Jawa sama orang Padang, orang Minang itu beda konsep. Paham ya? Tergantung kita mau mewujudkan konsep yang mana dulu. Nah ini ibu biar ngerti. Artinya kalau konsep kita nggak jelas maka kita nggak mungkin mewujudkan hal tersebut. Paham sampai di sini? Oke. Kalau konsepnya orang Jawa rendang itu manis. Ya kan ya, heran saya pas pergi ke Jawa, rendang kok manis gitu kan ya, aneh banget rasanya. Ini kayak makan gula sebenarnya gitu kan ya, kayak makan gudeg gitu kan. Itu rendang itu adalah bagi orang Jawa rendangnya manis. Tapi kalau bagi orang Sunda mungkin rendang itu beda, asin misalnya. Bagi orang Minang gitu kan ya, rendang itu cenderung kalau aslinya yang saya makan di sana ya, itu cenderung kering sebenarnya. Kalau yang saya bayangin dengan konsep. Tapi oke lah, kita mau konsepnya apa dulu? Konsepnya rendang gaya Minang.
sekarang saya mau nanya, misal kalau kita mau buat rendang asli gaya Minang, ada 3 orang yang mau buat. 1 orang Jawa, 2 orang Sunda, 3 orang Minang. Yang paling bisa mendekati buat konsep yang benar yang mana? Yang Minang dong. Kenapa? Karena dia pernah makan. Aslinya kayak apa? Dia tahu. Contoh, saya tuh orang Palembang. Karena saya orang Palembang, dari kecil saya makan pempek sama cuka. Lihat aja gigi saya hancur berantakan. Maka gara-gara makan cuka itu. Karena saya pro makan pempek, maka saya ngelihat pempek aja. Ngelihat aja itu sudah jelas mana pempek mana bukan. Jelas ya? Makanya saya di Jakarta selama 10 tahun gak pernah saya beli pempek. Serius. Kenapa saya gak pernah beli pempek? Ini bukan pempek bagi saya. Karena dari warnanya aja saya sudah tahu perbandingan tepung sama ikannya sudah kayak apa. Karena saya punya konsep yang jelas tentang pempek. Di Palembang pempek paling gak enak aja saya sudah tahu konsepnya kayak apa. Kalau warnanya sudah benar, saya tinggal lihat lagi, saya cium. Ya nggak dari dekat ya, dari jauh. Kalau misalnya baunya cocok, berarti ini pempek. Kalau enggak, bukan. Paham ya? Itu konsep. Maka orang-orang yang dia tahu tentang pempek atau makanan daerahnya, misalnya kalau kayak saya orang Palembang, maka saya sudah tahu konsepnya seperti apa. Oke, berarti sejelas apa konsep kita, itu membantu untuk bisa mewujudkan apa yang kita pengen. Paham sampai di sini? Berarti kalau misalnya ibu-ibu, misal ada yang jualan, pengen tahu mie enak itu kayak apa, jangan tanya orang Jawa, jelas ya. Jangan tanya orang Jawa, jangan tanya orang Sunda, tanya sama orang Cina, jelas ya. Kalau Anda mau tahu tentang mie, tanya sama orang Cina. Karena mie itu dari Cina, maka saya stres ngeliat konsep mie orang Jawa. Mie kok dipotong-potong, paham ya? Konsep mie itu nggak boleh putus. Itu konsep orang Cina. Maka ada orang ketika jualan mie, Ustadz ini berapa nilainya? 3, saya bilang gitu kan misalnya. Ada, oh ini bagus ini 7. Kenapa? Karena saya tahu konsepnya. Semakin jelas konsep, semakin Anda bisa mewujudkan hal tersebut. Paham sampai di sini? Tapi walaupun saya tahu pempek yang enak, walaupun saya tahu mie yang enak, ataupun barang-barang konsep yang begitu jelas di kepala saya tentang makanan enak, apakah saya bisa mewujudkan bikin rendang yang enak, bikin mie yang enak, atau bikin misalnya pempek yang enak? Bisa gak? Gak bisa. Apa yang kurang? Cara, bagus. Konsep sama kayak makanan yang mau kita masak. Metode itu resep. Paham sampai di sini? Oke, konsep adalah apa tadi? Gambaran makanan. Sedangkan metodenya adalah resep. Oke, catat baik-baik di kepala kita. Konsep itu adalah akidah Islam. Akidah Islam dan konsep-konsep Islam. Gambaran Islam tentang sesuatu yang mau diwujudkan. Sedangkan metodenya atau resepnya adalah syariat. Itu yang kita bahas tuh. Dari situ nyambungnya. Maka kalau kita cuma punya konsep saja, belajar tentang akidah saja, belajar tentang gambaran Islam aja, konsep yang mau kita wujudkan, tapi kita nggak menjalankan syariat, nggak pernah akan terwujud itu konsepnya. Sebaliknya, orangnya punya resep, tapi nggak ngerti konsep. Kira-kira bisa buat juga atau tidak? Nggak bisa. Ini resep sudah turun temurun dari tahun 70. Cara buat mie paling enak bagi orang Cina. Dia ngelihat bingung juga. Kenapa? Karena belum tahu konsepnya kayak apa. Maka kalau ibu-ibu pergi pelatihan masak, pernah lihat pelatihan masak? Oh sorry, sekarang sudah bukan pelatihan masak lagi ya. Kalau ibu-ibu masak sekarang buka YouTube kan ya. Nah mudah mana? Buka YouTube atau ngeliat resep? Ya buka YouTube lah, sudah langsung kelihatan. Oh digeprek, maksudnya sediakan 1 siung bawang putih. Lah terus diapain kan kita nggak tahu, gitu kan ya. Maka dari video kita tahu digeprek, bukan dipotong-potong, bukan di blender dan segala macam. Karena digeprek, dipotong, di blender beda, bisa difahami ibu sekalian. Oh jangan juga pakai bubuk karena beda juga. Artinya apa? Metode atau resep itulah yang menjadikan orang bisa punya yang digambarkan. Tapi punya resep saja tidak cukup, harus punya konsep. Oke, jelas sampai di sini? Kalau belum nggak apa-apa, saya jelasin lagi. Contoh, bagaimana Ustadz konsep Islam dalam rumah tangga? Tentu saja berbeda antara konsep Islam dalam rumah tangga dengan konsep Barat dalam rumah tangga. Dengan konsep selain Islam dalam rumah tangga. Maka kadang-kadang kenapa rumah tangga itu hancur? Karena konsepnya nggak jelas. Ini mau dibuat konsep apa?
Gitu kan ya. Ini kita lagi mau masak nih, tapi kita nggak tahu konsepnya apa nih masakannya ini. Pokoknya yang ada kita goreng aja semua. Ya udah, bubar. Jelas ya, karena konsepnya dia nggak ngerti. Contoh misalnya, konsep rumah tangga barat. Kira-kira konsep rumah tangganya apa? Kenapa orang mau menikah di barat? Saling berbagi, apalagi bebas. Enggak bebas, kalau bebas mereka nggak mau nikah. Kenapa orang barat nikah? Ya karena saya mau punya anak. Karena saya mau untuk melanjutkan hubungan yang lebih dalam, hubungan intim dan seterusnya. Untuk membentuk sebuah keluarga dan segala macam. Itu cuma itu aja. Makanya orang barat, begitu dia berubah, maka konsepnya semuanya hilang. Contoh ya, kenapa orang barat sekarang nggak mau nikah lagi? Kenapa saya harus nikah? Saya bisa jajan di luar. Paham ya? Jadi konsepnya nggak berlaku lagi di keluarga. Untuk apa lagi ada keluarga? Nggak ada guna lagi dong. Kalau misalnya berkeluarga cuma untuk mohon maaf berhubungan fisik, aku bisa berhubungan fisik di luar. Bahkan sekarang, kemarin tuh orang-orang, ya Allah, saya ngeri tuh. Bukan hanya orang Amerika ditanya, orang Jepang ditanya. Apakah menurut kamu berzina itu termasuk selingkuh? Jadi menurut kamu, ini orang Jepang yang ditanyain jomblo-jomblo yang mau nikah. Dia ditanya, menurut kamu zina itu termasuk selingkuh atau tidak? Tahu nggak jawabannya apa? Ditanya 5 orang, cuma 1 orang bilang itu selingkuh. 4 orang bilang enggak. Kenapa? Itu profesional. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya itu orang yang berjualan itu kan profesional, dia dibayar. Lah kalau kita bayar dia berarti itu nggak selingkuh. Loh konsepnya apa ini? Paham nggak? Maksudnya jadi berkeluarga bagi mereka itu cuma hubungan fisik. Apalagi cuma untuk menafkahi. Cuma untuk apa? Mempunyai anak dan seterusnya. Maka begitu orang-orang barat menikah, dia nggak jelas konsepnya, nggak jelas juga keluarga yang mau diwujudkan. Itu yang bisa kita lihat. Apalagi misalnya konsep-konsep berkeluarga yang lain. Konsep berkeluarga yang lain, berkeluarga supaya kita bisa survive. Karena kalau saya cari duit sendiri, ini nggak mungkin. Maka harus dua-duanya cari duit. Konsepnya begitu kan ya. Maka mereka nggak ada pembagian tugas. Dua-duanya sama-sama cari duit. Urusan anak nanti yang penting kita punya duit dulu. Karena keluarga itu bukan untuk apapun kecuali kita saling support dalam bidang finansial. Begitu dia lihat ternyata setelah menikah, istrinya nggak bisa nyari duit, cerai. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan konsep. Bisa difahami sampai di sini. Ini pentingnya konsep di dalam kepala kita. Makanya setiap kali ada orang-orang mau nikah, saya bilang, kamu coba pikir ulang lagi. Coba tanya sama calon pasanganmu itu, kamu nikah tuh untuk apa? Kalau seandainya kamu nggak ngerti nikah untuk apa, maka pasti ada banyak masalah. Loh kenapa bisa gitu? Yang ngerti aja banyak masalah. Gitu kan ya. Saya tuh ngerti nikah insya Allah. Terus emang gak ada masalah sama istri saya? Banyak. Gitu kan ya. Apalagi yang gak ngerti. Bedanya apa? Kalau orang ngerti dia mau kemana, ada masalah itu bisa diselesaikan. Tapi kalau orang gak ngerti dia mau kemana, itu masalahnya mendadak tidak bisa diselesaikan. Paham sampai di sini ya? Maka konsep itu harus jelas. Konsep pernikahan tuh kayak apa? Oke Ustadz, kalau gitu konsep pernikahan di dalam Islam tuh seperti apa? Konsep pernikahan di dalam Islam adalah seperti salah satunya seperti di dalam surat Ar-Rum. Ya kan ya, yang sering kita baca tuh di dalam undangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Pernikahan kata Allah di dalam Al-Quran adalah cara untuk membuat kita tenang. Maka di dalam Al-Quran tidak ada satupun perintah Allah untuk bahagia di dunia. Enggak ada. Jadi kalau misalnya contoh ya, Ustadz saya tuh cuma pengen bahagia. Boleh kalau Anda mau nyari bahagia, tapi jangan di dunia. Kenapa? Dunia itu nggak ada bahagia. Yang ada tenang, yang ada sakinah. Bahagia itu nanti di mana? Darus Saadah, surga. Tempat berbahagia itu nanti di surga. Nanti Anda bisa punya bahagia di surga. Di dunia yang paling maksimal yang bisa Anda dapatkan adalah ketenangan. Tapi orang-orang di Indonesia dan orang-orang pada umumnya mengartikan bahagia itu adalah ya tenang itu. Tenang itu sama dengan bahagia. Karena tenang itu adalah ketika kita merasakan kenikmatan. Ya memang ya udahlah kita bilang bahagia di dunia nggak apa-apa gitu kan ya. Yang penting kita tahu bahwa bahagia itu adalah sakinah. Kita diberikan ketenangan. Karena contoh gini, ada orang dikasih harta tapi nggak tenang. Ada orang tidak punya harta tapi tenang. Ada orang punya anak tapi nggak tenang.
Ada orang nggak punya anak tapi tenang. Ada yang memang Ustadz, ada. Kemarin itu saya diceritain. Ada seorang ibu sampai bilang sama anaknya, kalau seandainya tahu kamu jadi kayak gini, dulu saya gugurin kamu. Coba bayangin. Sementara ada orang-orang yang nggak punya anak, mikir punya anak, gitu kan ya. Seperti apa, effort dan seterusnya. Tapi ini akan artinya kan sakinah. Nah, maka Allah bilang ketika Anda mau nikah, Anda harus tahu bahwasanya Anda wujudkan itu adalah sakinah. Kenapa? Sakinah ini penting di dalam kehidupan manusia. Ketika seseorang sudah beranjak dewasa, hidupnya tuh mulai nggak stabil. Gini loh, lihat ya, tanaman kan Muslim kan kayak tanaman. Tanaman tuh kalau pas lagi di bawah, ditiup angin biasa aja. Menjelang kemudian naik makin ke atas, makin dia goyang, paham ya? Makin ke atas lagi, makin dia goyang. Nikah itu membuat dia jadi tegak, lurus, stabil. Maka pertama kenapa kita perlu nikah? Karena kita tahu dalam pernikahan itu ada kestabilan. Sedangkan kestabilan atau ketenangan di dalam hidup itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka yang kita cari adalah nikah itu ibadah kepada Allah. Kita menyelesaikan setengah daripada urusan agama. Karena Rasulullah berkata, sesungguhnya nikah itu menyelesaikan setengah permasalahan agama. Saya sudah sering menjelaskan bahwasanya masalah hidup manusia cuma dua, lisan dan kemaluan. Kalau kemaluan kita sudah dijaga dengan pernikahan, maka setengah masalah kita harusnya selesai. Tinggal mikirin setengah lagi. Mikirin lisan, kemaluan sudah selesai, harusnya begitu, gitu kan ya. Ustaz, tapi kalau yang sering jajan-jajan itu nanti kita bahas juga, gitu kan ya. Tapi nggak sekarang. Nah, berarti ketika orang menikah dia bilang, saya menikah karena Allah. Kenapa? Saya tahu di dunia ini saya cuma sementara. Saya tahu di dunia ini 60-70 tahun, itu pun kalau sempat. Banyak yang gak sempat sampai 70 tahun. Maka selama hidup di dunia, kerjaan saya itu adalah saya kayak main di dunia, dikasih waktu 60-70 tahun. Dan kita disuruh untuk berlomba. Dalam waktu hidup di dunia itu kita dapat bekal mana yang paling banyak. Betul kan ya? Karena urusan di dunia kan adalah mengambil bekal. Sekarang saya mau nanya, orang yang sudah nikah sama orang yang belum nikah, itu bekalnya lebih bagus yang mana? Yang sudah nikah lah. Lah kenapa? Lebih banyak cobaan gitu kan ya. Iya, salah satunya. Tapi ada banyak hadis juga. Ibadahnya orang yang menikah dengan ibadahnya orang yang belum menikah itu enggak sama. Kenapa enggak sama? Karena ketika dia sudah tenang, dia bisa fokus sama Allah. Maka bismillah, saya mau menghindari fitnah, saya mau menikah. Apalagi kemudian tujuan menikah? Selain beribadah pada Allah, selain kemudian mendapatkan ketenangan, Allah bilang ada mawaddah warahmah, ada kasih sayang di situ. Karena manusia itu punya rasa kasih, itu harus disampaikan. Kasih sayang itu kayak air, kalau ditampung terus luber, nggak ada gunanya bagi diri kita. Maka setiap manusia itu perlu menyayangi. Setiap manusia itu perlu ngurus sesuatu. Setiap manusia itu perlu untuk peduli pada sesuatu. Coba lihat. Pernah lihat orang-orang yang sudah jompo, mohon maaf. Yang anaknya sudah pergi semua, sudah bisa ngurus dirinya sendiri. Akhirnya yang dilakukan oleh maaf orang-orang yang sudah tua, yang sudah jompo apa kira-kira? Ngurus tanaman. Ya kan ya, itu paling bagus. Kenapa? Karena dia harus ngurus sesuatu. Karena ada mawaddah. Manusia kalau tidak bisa menumpahkan wood atau rasa cinta itu, dia stres malah. Paham ya? Pengen mencintai tapi belum ada. Nah itu stres tuh. Saya udah tahu konsepnya Ustadz, tapi belum ada aja suaminya. Nah itu yang menjadi masalah. Nah makanya di dalam pernikahan itu ada mawaddah, yaitu adalah rasa cinta yang harus kemudian disampaikan satu sama lain. Seorang laki-laki bagi seorang istrinya, seorang istri bagi seorang suaminya. Jangan kira kita tuh cuma perlu dicintai, kita itu juga perlu untuk mencintai. Dan cara mencintai yang paling bagus adalah di dalam rumah tangga. Karena mencintai itu buat kita waras. Itulah kenapa orang-orang sudah tua tuh seneng untuk melihara sesuatu. Karena anaknya sudah gak bisa dipelihara lagi. Paham maksud saya? Ya semuanya, bukan hanya ibu-ibu. Saya pun kalau udah tua begitu. Buktinya apa? Saya sudah lumayan tua. Udah hampir 40, lihat tanaman di rumah saya. Saya pelihara semua. Gitu kan. Daripada pelihara istri orang gitu kan ya. Atau pelihara yang gak halal gitu. Mendingan pelihara pohon gitu kan ya. Nah maksudnya gini. Di dalam rumah tangga ada mawaddah warahmah. Apa bedanya Ustadz? Mawaddah sama rahmah. Mawaddah adalah sebuah perasaan bergejolak yang berbentuk cinta. Sedangkan rahmah itu lebih kepada rasa kasihan.
Lebih kepada compassion kalau orang-orang barat bilang. Lebih kepada rasa yang berterus-terusan, yang bukan bergejolak. Artinya contoh gini, kalau ada orang yang baru nikah, nah itu lebih banyak mawaddahnya itu biasanya. Tapi kalau orang sudah mulai agak dewasa, nah itu lebih banyak rohmahnya gitu kan ya. Dia mungkin gak selalu harus pegang tangan istrinya, gak harus selalu gandeng istrinya. Tapi perhatian pada istrinya lebih. Dia tahu istrinya suka apa, kadang-kadang dia beliin. Dia tahu istrinya gak suka apa, kadang-kadang maka dia tidak melakukannya. Itu adalah konsep mawaddah warahmah. Bisa dipahami ya. Maka dari mawaddah itu mereka bisa punya keturunan. Itu salah satu tujuan dalam pernikahan. Maka pernikahan di dalam konsep Islam, ketika dia tahu, maka dia bisa lebih langgeng seharusnya daripada pernikahan-pernikahan yang gak ada konsep. Makanya orang-orang bilang, saya sudah 3 tahun Ustadz menikah dan sekarang saya sudah tidak punya lagi rasa kepada istri saya. Kenapa? Karena konsepnya udah gak ada. Paham ya? Begitu Anda lepas konsep ini, mendadak bisa jadi rumput tetangga lebih hijau. Bisa jadi kemudian Anda mau sendiri. Atau bisa jadi Anda mau melakukan maksiat. Karena nggak ada konsep dalam kehidupan. Saya nanya pada orang beberapa yang maksiat, yang selingkuh. Lalu kemudian saya tanya, kenapa kamu selingkuh? Ya saya tuh di rumah nggak dipenuhi, maka saya cari di luar. Kan gitu. Konsepnya berarti pernikahan cuma masalah fisik kan? Ketika fisiknya nggak dapat, akhirnya dia cari di luar. Nggak ada konsep sakinah, nggak ada konsep misalnya mewujudkan kemudian rumah sebagai perjuangan, generasi ke depan harus dididik dan seterusnya. Itu nggak ada. Tapi kalau di dalam Islam, konsep itu ada. Bahwasanya rumah suami istri itu kayak benteng. Kita tuh lagi kemudian buat benteng di mana kita membesarkan anak-anak kita, lalu mengajari mereka dengan sesuatu yang kita yakini. Gitu maksudnya. Maka ketika kita ribut sedikit dengan istri, contoh mohon maaf, istri lagi nggak mau, suami lagi mau, maka dia nggak serta-merta jajan keluar. Cuma gara-gara omongan di rumah saya tidak dipenuhi, maka saya cari di luar. Ini alasan macam apa? Gitu kan ya. Ini cuma orang bajigur aja yang cuma beralasan seolah-olah benar, paham ya maksudnya? Karena tidak ada konsep dalam pernikahan. Bisa difahami sampai di sini? Saya tanya sama istrinya, apa benar kamu tidak memenuhi suamimu? Dia bilang, lah suami saya mintanya jam 2 malam. Lagi pula saya tuh lagi stres, dia nggak perhatian sama saya. Terus saya lihat ternyata di situ di sebelahnya ada bir. Paham sampai di sini? Apa konsep dalam kehidupan dia? Lah berarti ingat ya, problem dalam rumah tangga itu nggak satu yang salah. Pasti dua-duanya yang salah. Lah satu mau, satu nggak mau. Lah nggak mau terus minum bir. Dia juga nggak ngerti konsep dalam pernikahan seperti apa. Maka ini problematika dalam rumah tangga. Marahan nih, sudah nggak ada yang mau minta maaf. Paham ya? Ya udah nggak mau minta maaf. Gua cari di luar. Gitu kan ya. Udah silakan aja gitu kan ya. Yang penting lihat nih anak-anakmu nanti kayak apa. Coba, ini pernikahan macam apa saling ngancem dalam rumah tangga? Harusnya ya. Konsep Islam itu coba lihat. Bagaimana konsep Islam lagi? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah, wahai laki-laki, lihat baik-baik. Laki-laki, ar-rijalu, kamu itu laki-laki. Dan namanya laki-laki qawwamuna 'alan nisa. Qawwam artinya adalah yang senantiasa ada dan hadir. Bukan pemimpin ya. Pemimpin itu bukan arti awal daripada qawwam, bukan. Arti awalnya adalah dia berdiri dan senantiasa ada. Seperti ini loh, pilar-pilar ini namanya qawwam. Qawwam itu kayak ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu pilar. Bayangin kalau dia libur untuk berdiri, kira-kira gimana? Ambruk. Itulah rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki berarti nggak boleh capek. Jadi laki-laki harus senantiasa berdiri. Jadi laki-laki tidak boleh letih dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa berarti adalah laki-laki senantiasa ada buat wanita, menjadi sandaran baginya, menjadi pelindung baginya, yang terakhir menyakitinya dan yang pertama ada untuk membantunya. Paham sampai di sini? Itu laki-laki. Itu konsep Islam tuh. Islam ngasih konsep kepada kita. Laki-laki adalah orang yang senantiasa support. Maka dia nggak boleh bilang, gua support terus, gua support terus. Terus yang support gue siapa? Lu laki-laki pak. Paham nggak maksudnya? Lah kok laki-laki minta disupport? Lah Allah sudah bilang kamu itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya adalah laki-laki supporternya perempuan. Karena perempuan itu boleh down. Laki-laki yang nggak boleh down.
Gitu kan ya. Nah itu konsep di dalam Islam. Bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Kenapa? Karena Allah melebihkan laki-laki daripada wanita. Apa yang dilebihkan? Mohon maaf. Laki-laki dilebihkan akalnya dalam belajar. Makanya laki-laki senantiasa lebih mudah belajar agama daripada perempuan. Bukan berarti saya bilang perempuan gak bisa belajar agama. Buktinya Bunda Aisyah pintar banget. Tapi laki-laki memang dilebihkan. Kalau gitu perempuan kelebihannya apa? Ngomong. Loh emang itu bukan kelebihan, itu kecerdasan bahasa itu yang tidak akan pernah bisa disaingi oleh laki-laki. Kan kita sudah dijelasin bima fadallahu ba'dahum ala ba'din, artinya adalah Allah melebihkan satu di antara yang lain. Berarti perempuan ada lebihnya dari laki-laki dan laki-laki ada lebihnya daripada perempuan. Tapi dalam hal pernikahan laki-laki harus belajar lebih banyak. Kenapa? Dia yang tanggung jawab kepada istrinya. Begitu istrinya tidak bisa, maka salahnya pasti salah suami. Kenapa? Bima fadalallahu ba'dahum ala ba'din. Jadi kalau seandainya istri Anda bantah sama Anda, nggak usah cari siapa-siapa yang salah, Anda yang salah. Kenapa? Karena Anda laki-laki gitu kan ya. Lu lihat aja, jangankan dalam rumah tangga, Anda naik motor ke depan gitu kan ya. Ada ibu-ibu baru muter balik gitu kan ya. Dia di sebelah kanan, terus dia langsung mau ke kiri, nabrak Anda. Yang salah siapa? Ya Anda lah gitu kan ya. Karena Anda laki-laki gitu kan ya. Nah, memang begitu. Jadi laki-laki itu memang harus punya beban lebih besar. Gitu kan ya, jangan dia yang salah Ustadz karena dia nggak pakai sen, udah diem aja daripada masalah tambah banyak, paham ya? Nah ini adalah memang tugas laki-laki. Tugas laki-laki itu harus memang punya beban di bidang itu. Bima fadalallahu ba'duhum ala ba'din, artinya laki-laki yang punya kewajiban untuk menafkahi, memberikan ilmu, mendidik, mengarahkan. Karena Allah tahu perempuan itu seringnya begini-begini, paham ya? Jadi ya jangankan di dalam ilmu agama, dalam kehidupan, di mall aja begitu. Tadi bukannya kita mau belanja, iya tapi mampir dulu gitu kan ya. Masalahnya mampir-mampir belanjanya nggak jadi. Lah ya udah, karena kita laki-laki kita paham ya. Kita arahkan nanti aja ya gitu kan ya. Nanti aja abis belanja, kalau belum capek baru kita ke toko kan itu kan ya. Tapi kan kita punya strategi. Kalau ini sudah mau jemput anak nih ya, misalnya gitu. Mengarahkan tugas laki-laki bima fadallallahu ba'dahum ala ba'din. Lalu kemudian yang ketiga wa bima anfaqu min amwalihim, yang Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa yang saya bacakan tadi. 3 tugas laki-laki dalam konsep pernikahan Islam. 1 supporter bagi istri, qawwam supporter dan pemimpin tentu saja. Yang kedua, mendidik perempuan, mengarahkan perempuan karena Allah lebihkan dia terhadap perempuan dalam bidang pengurusan dan pengarahan. Yang ketiga, wabima anfaqu min amwalihim, karena dia memberikan nafkah bagi perempuan. Itu konsep Islam. Jadi konsep Islam, laki-laki nyari nafkah itu nggak usah lagi dipertanyakan. Jadi nggak ada lagi, Ustadz, saya itu berkeluarga, tapi kok suami saya tuh kerjaannya di rumah terus pelihara burung, nggak mau kerja misalnya. Ngapain Ustadz dia itu Ustadz? Nah ini nggak ada lagi pertanyaan di dalam Islam. Kenapa? Karena di dalam Islam semua laki-laki itu wajib nyari nafkah. Gitu kan ya, ini jelas ya, ini bagian bapak-bapak, nanti bagian ibu-ibu ada lagi, tenang. Nah, ini kan bapak-bapak yang diserang terus nih, nanti ada bagian ibu-ibu. Yang jelas seorang laki-laki memang akan nyari nafkah. Wabima anfaqu min amwalihim, maksudnya adalah laki-laki senantiasa provide dalam bidang finansial. Maka ketika seseorang ibu-ibu nanti nyiapin anak laki-lakinya untuk menikah, pastikan mereka sudah lulus 3 ini. 1, mereka bisa jadi supporter bagi perempuan. Yang kedua, mereka punya ilmu untuk mengarahkan dan mendidik serta membimbing perempuan. Yang ketiga, mereka beres urusan finansial. Kenapa? Karena itu tugas laki-laki. Ustadz katanya nikah tuh gak perlu kaya. Betul, yang perlu nyari nafkah. Paham ya? Karena nyari nafkah gak sama dengan kaya. Lah, lalu tugas perempuan apa konsepnya Ustadz? Tugas perempuan konsepnya adalah Allah sampaikan fasolihatu. Maka perempuan itu, jadi gini coba lihat ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu kan awalnya kan ayatnya kan ya. Surat An-Nisa 34 awalnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atau supporter bagi perempuan. Berarti harusnya kalau perempuan Allah sebut. Dan perempuan itu kan gitu ya? Enggak. Allah enggak bilang ar-rijalu qawwamun 'alan nisa terus lalu an-nisa'u bla bla bla, enggak. Tapi Allah langsung katakan fasolihatu. Artinya adalah apa? Perempuan tuh enggak usah disebut. Perempuan enggak usah disebut karena Allah langsung gantikan posisi perempuan dengan orang yang memperbaiki. Jadi posisi perempuan di dalam keluarga adalah Anda itu harus jadi orang yang senantiasa memperbaiki. Paham maksudnya? Karena laki-laki itu nggak paham.
Laki-laki itu nggak ngerti perempuan itu adalah tanah tempat tumbuh. Dia memperbaiki segala sesuatu. Maka perempuan fungsi pertama di dalam keluarga adalah dia jadi orang yang memperbaiki. Membuat segala sesuatu jadi baik. Tempat kembali. Paham ya? Nah sehingga mikirlah gimana caranya menjadi tempat kembali. Termasuk fasolihatu adalah konsep di dalam Islam. Anda harus terus menerus menerima maaf. Atau bahkan Anda yang meminta maaf terlebih dahulu. Karena itulah cara memperbaiki. Jangan ngarapin laki-laki. Laki-laki udah punya tugas. Tugasnya apa? Tugasnya berdiri, nggak duduk-duduk gitu kan ya. Kayak pilar ini loh, nggak boleh capek. Coba bayangin. Dia nggak boleh capek. Harus ngarahin terus menerus. Nggak boleh kemudian, nggak boleh dia merasa lelah ketika mengarahkan perempuan. Harus nyari nafkah. Maka balaslah dengan menjadi tempat terbaik bagi mereka untuk kembali. Dia memang nggak boleh capek, tapi mbok yao dilayani, mbok yao kemudian dimengerti, mbok yao dikasih terima kasih, apresiasi. Bisa paham ya? Ustadz, kata Ustadz kan itu kewajiban dia nyari nafkah. Kenapa harus kita yang minta maaf duluan? Kenapa kita harus terima kasih? Itulah namanya fasolihat. Fasolihat artinya laki-laki itu punya masalah di luar, ngelihat Anda masalahnya hilang. Bukan nambah gitu kan ya. Pah itu gitu kan ya, tetangga. Kapan kita ganti mobil kayak tetangga misalnya, nambahin beban. Dia lagi diem-diem, dia lagi stres mikirin kemudian bayar listrik gimana, mau minjem temannya 100 atau enggak gitu misalnya. Nah ini adalah yang harus dibantu. Udah Pak, enggak apa-apa, Allah pasti adil. Kalau seandainya ini enggak berhasil, pasti ada cara lain Allah yang bisa buat kita berhasil. Pokoknya Papa lagi ngapain aja, Mama akan dukung. Pokoknya papa lagi susah kayak apa, udah nggak apa-apa, yang penting kan ada mama. Kan gitu misalnya. Ini kan adalah fasolihat, qonitat. Yang kedua adalah fungsi perempuan dalam rumah tangga beribadah pada Allah. Kenapa? Karena ibadahnya dia kepada Allah akan memudahkan kehidupan rumah tangganya. Karena laki-laki sudah banyak tugas, maka kata Allah, perempuan mbok ya jadi yang memperbaiki dan beribadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah adalah bentuk syukur dia kepada suami. Fasolihatu qonitatun hafidhatul lil ghaib, dan jaga dirinya sebagaimana Allah jaga dia. Apa yang dijaga? 2. 1, harta suaminya. 2, kehormatan suaminya. Apa yang pertama? Harta suaminya. Yang kedua, kehormatan suaminya. Alhamdulillah Ustadz, saya tuh punya istri sangat pintar untuk nyari uang. Alhamdulillah. Terutama saya sembunyiin di mana saja dia sudah tahu kan gitu kan ya. Itu termasuk ya. Jadi menjaga harta suami artinya mengelola harta suami. Artinya bagaimana caranya memanfaatkan harta suami sebaik-baiknya. Itu adalah menjaga harta suami. Yang kedua, menjaga kehormatan suami. Bagaimana cara menjaga kehormatan suami? Nih ibu-ibu saya mau kasih tahu. Orang zaman dulu bilang begini. Orang zaman dulu ya bilang gini. Laki-laki itu gampang. Laki-laki itu gampang. Kenapa? Mereka itu simple. Mohon maaf. Kalau kasurnya sudah selesai, makannya sudah selesai, dia hidup bahagia. Betul nggak Pak? Oh betul, langsung jelas ya. Maka saya tuh udah tahu tuh kalau ada di kantor laki-laki bermasalah cuma 2. 1, dia pasti nggak makan atau duitnya masalah. 2, jatah nggak dapat. Jelas ya sampai di sini ya. Nah maka kita harus ngerti tuh bahwasanya ketika Allah menyampaikan hafizah, menjaga kehormatan suaminya, salah satunya adalah dengan menjaga ya mental dia tadi. Jelas ya. Laki-laki tuh nggak rumit. Membuat laki-laki senang dan bahagia itu cuma 2 itu aja. Penuhi kemudian kasurnya, penuhin kemudian makannya. Selesai ada urusannya. Enggak seperti perempuan, selain juga memenuhi kemudian mentalnya, menjaga perasaannya, membelikannya tas yang baru, juga memperhatikan sepatunya jangan sama terus, juga melihat peka dia lagi mau makan apa hari ini gitu kan ya. Itu banyak banget dan listnya panjang, paham ya. Kalau enggak ibu-ibu enggak bahagia. Pastikan dia mendapatkan belanjaan yang pas dan pastiin keranjang belanjanya senantiasa terisi dan seterusnya. Ini perempuan, pastiin bajunya mix and match dan seterusnya gitu kan ya. Ini problematika yang beda antara laki-laki dan perempuan. Maka hafizat artinya adalah orang yang menjaga harta dan menjaga kehormatan suaminya. Pertama dengan memperhatikan keperluan suaminya dalam penjagaan mentalnya. Kedua, jangan sampai suaminya itu dapat fitnah tentang dia. Sampai di sini paham? Contoh, kalau tidak ada suami maka jangan berani-berani masukin laki-laki ke rumah. Ustadz itu kan om saya, walaupun omnya.
nggak boleh. Itu contoh hafizat. Kenapa? Karena yang kayak gini-gini itu bisa berakibat fatal bagi rumah tangga. Ingat ya, laki-laki senangnya cuma dua. Satu urusan kasur, dua urusan dapur atau makan, itu kan ya. Maka dua ini selesai, semuanya selesai. Tapi kalau ada masalah di dua ini, mereka bisa masalah betul. Maka harus jaga betul, jangan sampai berhubungan dengan orang yang suami nggak suka. Ada orang-orang yang suami nggak suka, jangan pernah dihubungin, jangan pernah berhubungan langsung. Minta kemudian dengan cara yang lain, atau diskusikan dengan suami, apa yang kamu suka, apa yang kamu nggak suka. Kalau orang ini aman atau enggak, menurut kamu seperti apa dan seterusnya. Itu dimaksud dengan hafizat, menjaga diri dia dan harta suaminya serta menjaga kehormatan suaminya. Itu adalah konsep di dalam Islam. Syariatnya gimana Ustadz? Banyak. Itu kita baru bahas gambaran, baru bahas konsep. Beda nggak dengan konsep barat? Beda jauh. Di dalam konsep barat ada yang menganggap perempuan cuma pembantu. Bahkan sekarang gara-gara perempuan dianggap pembantu terus perempuan bilang gak mau saya kalau gitu. Saya harus jadi sama kayak laki-laki, bahkan lebih hebat daripada laki-laki. Gitu kan ya? Maka perempuan zaman sekarang gak mau nikah lagi. Kenapa? Dia menganggap pernikahan adalah, mohon maaf, prostitusi yang legal. Begitu memang lah, feminis di barat harus mau jadi gini. Feminis di barat bilang selama ada institusi pernikahan, selama itu kita tertindas. Karena pernikahan adalah cara laki-laki menindas kita. Itu kata mereka. Kenapa? Nggak ada konsep dalam pernikahan. Kalau ada konsep, Bapak Ibu sekalian, nih saya kasih tahu ya, laki-laki itu nggak pernah mau untuk dibawa seseorang. Tapi ketika dia sudah ngerti konsep pernikahan, maka dia katakan, nggak apa-apa, saya laki-laki. Karena saya laki-laki, kalau istri saya ada yang salah, saya yang salah. Gitu kan ya, karena dia ngerti konsep. Ibu-ibu kalau nggak ngerti konsep, maka ngurusin anak jadi kayak sebuah perbudakan. Saya nggak digaji, ini kerjaan 24 jam, bebannya banyak. Kalau ibu nggak ngerti konsep Islam, maka nurut sama suami adalah seolah-olah tidak emansipasi wanita. Maka seolah-olah adalah sebuah perendahan terhadap martabat wanita. Melahirkan dan mengandung seolah-olah adalah sebuah perbudakan terhadap perempuan. Tapi kalau Bapak Ibu ngerti konsep di dalam Islam, Masya Allah, ibu ngandung itu, ibu bersyukur pada Allah. Kenapa? Konsep di dalam Islam, mengandung adalah kesempurnaan yang Allah berikan pada wanita. Yang Allah nggak kasih pada laki-laki. Kenapa namanya rahim? Tahu? Karena rahim itu adalah bagian yang langsung dinamakan dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka ketika seorang wanita mengandung, Allah memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa bagi dia. Malaikat tiap hari mohon ampun kepada dia. Ya Allah, ibu fulanah ya Allah, ini lagi mengandung. Ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan dia ya Allah. Begitu dia merasakan sakit mau melahirkan, maka kemudian malaikat-malaikat lebih beristighfar lagi bagi dia. Setiap kesakitan yang dia rasakan itu gugur kemudian seluruh dosa-dosanya tuh. Ketika kemudian anaknya lahir, maka Nabi menyampaikan kepada kita, maka anaknya lahir dalam keadaan fitrah, ibunya pun juga balik dalam keadaan fitrah. Kalau meninggal, ibunya mati syahid. Kalau anaknya yang meninggal, anaknya nunggu dia di surganya Allah, dikumpulkan sekeluarga di surganya Allah kalau orang tuanya ridho. Kurang apa konsep di dalam Islam? Beda dengan konsep orang-orang barat. Konsep orang-orang barat, mereka nggak mau lah, ngapain sakit kayak gitu? Tahu sakit melahirkan kayak apa? Katanya setara dengan 32 tulang patah. Saya nggak tahu sih, karena nggak pernah patah tulang juga saya, itu kan ya. Tapi yang jelas ya sakit, ya karena saya pernah dicakar sama istri saya sampai tangan saya berdarah, gitu kan ya. Katanya dia sakit, iya sakit, tapi konsep di barat sakitnya useless, sakitnya for nothing, nggak dapat apa-apa. Yang dapat anak tiba-tiba jadi monster, yang orang tuanya bilang, andai gue gugurin lu. Paham ya? Karena gak ada konsep. Di dalam Islam konsepnya sangat jelas. Bagaimana keluarga, bagaimana pernikahan, bagaimana punya anak. Nah, konsep-konsep ini gak akan bisa untuk dicapai sebelum kita melaksanakan syariat. Maka syariat itu cuma kayak pembatas-pembatas supaya kita itu maju kepada konsepnya. Seperti apa misalnya syariatnya? Misal sederhana, di dalam rumah tangga, laki-laki punya kewajiban, perempuan punya kewajiban, kan gitu kan ya. Nah, kewajiban itu dilaksanakan. Maka selama syariat itu dilaksanakan, konsep itu insya Allah akan jadi. Gitu ya. Nah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita insya Allah akan lanjutkan dalam tanya jawab. Yang penting ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang ngerti bahwa konsep Islam itu harus dipahami dulu. Kalau konsep Islam gak dipahami, ya itulah kenapa banyak orang-orang muslim tapi gak seperti
nggak seperti yang kok saya tuh ngelihat orang nikah nggak sebagus yang Ustadz sampein tadi. Iya karena nggak ngerti konsepnya itu. Gitu kan ya. Laki-lakinya yang nggak ngerti, perempuannya yang nggak ngerti. Makanya harus belajar konsep yang benar baru melaksanakan syariat supaya konsepnya itu jadi. Oke, silahkan saya kembalikan pada panitia kalau ada yang mau sedekah yang mau dikumpulkan. Karena insya Allah Bapak Ibu sudah menyiapkan sedekah terbaik. Kita terus menerus untuk membangun masjid, untuk meramaikan program-program kita. Sebagaimana yang Ibu dan Bapak sudah tahu, kita senantiasa rutin untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas masjid untuk kenyamanan Bapak Ibu sekalian. Juga program-program masjid kita genjot terus gitu kan ya, supaya bisa lebih bermanfaat bagi seluruh umat gitu. Silahkan.